Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas untuk pedagogik UKM PPG Matematika ya. Ini pedagogik matematika di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini keluar nih. Karena ini adalah penguatan untuk UKM PPG yang di 2019 ya. Saya belum dapat di 2020. Dan mudah-mudahan ini kisi-kisinya juga sama 2020 dan 2021. Oke. Yang pertama adalah untuk kompetensinya pedagogik, capaian pembelajaran adalah mampu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematik. Indikator esensialnya adalah menentukan indikator suatu kompetensi dasar. Menentukan indikator. Nah, ini soalnya adalah suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik ya, ini kecuali tapi adalah kecuali. Nah, berarti ini yang nggak sesuai intinya ya. Nah, berarti ini sifat-sifat determinan. Ingat kalau determinan itu apa ya, ordo 2x2, 3x3 juga ada ya. Kemudian inverse matrik berordo 2x2. Ini menentukan adjoin matrik-matrik berordo 3x3. Nah, ini 3x3 ada adjoinnya. Nah, kemudian mengidentifikasi matrik singular. Nah, ini juga dua-duanya bisa ya. Nah, singular berarti kan determinan sama dengan 0 gitu ya. Menentukan kofaktor matrik berordo 2x2. Nah, ini kofaktor berordo 2x2. Ordo 2x2 itu ada kofaktornya enggak? Nah, ini kan jadi pertanyaannya ini ya. Nah, kita simpan dulu yang C ya. Menentukan minor matrik berordo 3x3. Nah, ini untuk menentukan adjoin tentunya kita harus menentukan minor ya. Nah, ini berarti benar sebenarnya. Memahami hubungan matrik identitas dengan inverse matrik. Nah, ini juga benar. Nah, kalau saya sih contohnya ke yang C ya. Ini yang paling salah ya. Yang lain ini benar semua. Kofaktor matrik berordo 2x2. Nah, kalau menentukan kofaktor ini tentunya di ordo 3x3 ya. Sebelum sampai menentukan adjoin, untuk kofaktor juga harus ditentukan dulu. Nah, ini pembahasannya adalah, nah ini salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai KD. Nah, karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam menentukan inverse matrik berordo 3x3 ya. Nah, betul tadi ya. Nah, kofaktor ketemu, cari adjoin ketemu, nah baru menentukan inverse. Nah, ini yang dibicarakan di ordo 3x3, tidak di ordo 2x2. Jadi yang salah untuk soal nomor 1 adalah yang C ya. Kofaktor tidak ada di ordo yang 2x2. Ya, adanya yang matrik berordo 3x3. Lanjutkan. Soal yang kedua, berarti nanti menentukan materi yang sesuai dengan indikator yang ditentukan juga sama ya kayak tadi ya. Nah, ini capaian pembelajaran adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika. Contohnya, satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah, nah, syarat kesebangunan dua segitiga, kemudian pengertian kesebangunan dua segitiga, ciri-ciri kesebangunan dua segitiga, perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun, kemudian sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Ini indikator esensialnya adalah menentukan materi yang sesuai dengan indikator ya. Nah, di sini pahami dulu, biasanya ada kata kuncinya di sini ya. Karena untuk soal pedagogik itu kebanyakan itu sebenarnya betul semua, cuma yang diminta adalah yang paling betul. Kecuali soalnya seperti yang nomor 1 itu tadi ya, kecuali berarti yang paling salah yang diambil, gitu ya. Satu indikator kompetensi dasar adalah pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Nah, ini kalau saya contohnya ke sifat-sifat ya, sifat-sifat ya. Kita lihat jawabannya sesuai tidak. Nah, ini untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian. Nah, ini pengertian ini kan betul berarti kan sebenarnya. Kemudian syarat, nah syarat juga yang A juga betul sebenarnya. Ciri-ciri, nah yang C juga betul, berarti A, B, C juga betul sebenarnya. Nah, tetapi yang lebih tepat sekali adalah yang sifat-sifat kesebangunan dua segitiga untuk soal nomor 2 ini. Jadi di sini semua jawaban sebenarnya hampir semuanya betul ya.
Cuma di sini yang diminta adalah yang paling sesuai dan paling betul ya. Nah ini A, B, C juga sebagai penentu kan sebenarnya kalau untuk yang diminta adalah ini ya. Tapi yang paling tepat adalah yang E. Nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah media ini ya. Berarti yang dibicara adalah media yang paling sesuai. Slide PowerPoint. Nah, ini bukan media PowerPoint ya. Dengan gambar bidang koordinat dengan sebuah garis melalui 2,0 berarti sumbu X ya. Bidang koordinat sebuah garis yang mulai titik 2,0 ya. Berarti ini berimpit dengan sumbu X ya. Nah, berimpit tidak sejajar artinya dia kan. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. Nah, ya mungkin bisa ya sebenarnya ya, ini sejajar sumbu Y, tapi yang ditanyakan sejajar sumbu X. Nah, medianya berarti video ya, tapi kalau saya rasa kalau media itu untuk video ya kurang tepat kalau menurut saya. Kemudian papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y, Nah, ini sebenarnya juga saya rasa ya tidak salah sebenarnya kalau yang C ini juga. Kemudian lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat, lembar kerja terstruktur. Nah, ini juga betul ya, karena ini sesuai dengan kurikulum 2013 ya, jadi siswa diharapkan aktif ya, kreatif juga ya, kemudian dituntut untuk bisa menemukan sendiri sebenarnya ya. Nah, ini kertas manila yang dapat digambar, terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. 0,5 berarti sumbu Y. Nah, ini sudah jelas kalau digambar bukan sejajar sumbu X gitu ya. Kalau saya sebenarnya contohnya ke D ini ya. Lembar kerja terstruktur, jadi anak suruh praktek, suruh menentukan sendiri ya. Nah ini sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu, diberitahu ke mencari tahu. Nah, ini kan peserta didik berarti harus kreatif mencari tahu ya, sumbernya apa saja boleh, medianya ini sumbernya terserah boleh ya, diberitahu, mencari tahu sendiri. Jawabannya dia adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Kalau B itu sudah jelas, kalau A itu PowerPoint ya, berarti langsung dijelaskan ya ini bisanya ya. Nah, soal nomor 4, diketahui satu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm. Yang ditanyakan apa? Menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang di sini yang A itu adalah sudah diketahui ya. Nah, ditanyakan luas lingkaran A, ini berarti yang A tidak termasuk ya. Diketahui dua buah lingkaran dengan garis pusatnya A dan B masing-masing berjarak 34 dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar bila CD adalah 32 cm maka panjang AB adalah, nah ini juga sudah dijelaskan, CD adalah merupakan garis singgung persekutuan luar. Sedangkan yang ditanyakan adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan luar ya. Nah, A dan B kan sudah diketahui semua berarti kan garis singgung persekutuan luarnya ya. Nah, ini 8 buah roda dililit. Nah, ini bukan 8 nih, seharusnya 2 ya, ini salah ngetik saya rasa. 2 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya tidak ada, masing-masing roda diameternya adalah 4. Tentukan panjang tali yang melilit. Nah, ini panjang tali yang melilit berarti kan dia sebenarnya bisa disebut sebagai garis singgung persekutuan luarnya ini ya, cuma bahasanya seperti ini. Nah, ini saya rasa ini benar ini ya, cuma ini bukan 8, harusnya 2 ya. Kalau A dan B tadi salah ya. Yang B agak kelihatan benar, tapi ternyata CD ini sudah diketahui ya. Nah, ini kayaknya C ya, ini 2, harusnya 2 ini. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29, 14. Panjang garis singgung persekutuan luarnya ini sudah diketahui juga. Nah, berarti A, B, D ini bukan ya, ini sudah jelas salah. Ya, apa yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Nah, ini juga salah ya.
sesuai dengan capaian indikator. Berarti kalau saya condongnya yang C ini. Nah, untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung bersusunan warna itu, ya. Dan bahasanya di sini lilitannya yang dihitung, ya. Nah, panjang lilitan. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung bersusunan luar adalah dua lingkaran adalah bersusunan luar dua lingkaran adalah C. Nah, ini. Nah, tadi kan di sini 8, harusnya 2. Tuh, salah tulisan aja yang D, tapi itu yang betul sebenarnya. Nah, di sini kompetensinya pedagogik, capaian pembelajaran adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Indikator esensial adalah menentukan tujuan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Sekali saya bilang kalau untuk pedagogik saya rasa biasanya jawabannya tidak ada yang salah, cuma diambil yang paling tepat saja. Ya, yang paling tepat. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ingat, bilangan bulat dan pecahan. Dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kedua bilangan dengan sifat pengurangan. Nah, ini. Dengan sifat pengurangan, berarti dia hanya khusus di sifat pengurangan saja, ya. Nah, di sini yang diinginkan adalah memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kalau yang saya eliminasi, saya tidak setuju kalau yang A, ya. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, ini juga masih pengurangan, ya, yang dimanfaatkan, ya. Nah, ini saya juga kurang setuju. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Sifat ketertutupan, nah ini saya rasa saya contohnya kecil, ya, sifat ketertutupan. Mungkin yang bisa jadi apa saja, ya, bukan cuma sifat tertentu saja yang dipakai. Kemudian siswa dapat menggunakan sifat asosiatif. Nah, ini sudah jelas hanya asosiatif saja yang dituju di sini, ya. Nah, berarti asosiatif kan berarti sudah jelas sifatnya. Kemudian untuk menentukan penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian E, dengan cara diskusi siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Ini operasinya hanya jumlah saja. Saya condongnya ke C, ya. Nah, maka ini jawabannya. Nah, ini terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Penulisan tujuan tidak harus urut A, B, C, D. Tujuan minimal memuat unsur A dan B, yaitu memuat audience dan behavior. Semua option soal di atas adalah sudah membuat A, B, C, D. Jawaban A, B, E kurang tepat karena tidak sesuai komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Nah, ini, ya, tidak sesuai dengan indikator yang ada. Indikatornya apa? Indikatornya menjelaskan dan melakukan operasi hitung, ya. Nah, jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Saya contohnya yang C. Nomor berikutnya, nomor 6, itu mengurutkan materi suatu topik pembelajaran. Nah, ini kalau mengurutkan berarti kita harus benar-benar paham, ya. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir itu apa. Ya, contohnya untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari yang A, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan, mengklasifikasikan, menentukan ciri, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah. Menginterpretasikan. Nah, menginterpretasikan ini benar, ya, yang di awal, ya. Cuma yang kedua, menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika. Nah, ini sama, ya, dalam bentuk matematika. Kemudian mencontohkan, mendefinisikan. Kalau tadi mencontohkan, mengklasifikasikan, ya. Nah, ini mencontohkan, kemudian mendefinisikan. Setelah dicontohkan, kemudian didefinisikan. Kemudian diklasifikasikan, setelah didefinisikan, kemudian baru menentukan ciri bentuk aljabar untuk kemudian menyelesaikan masalah. Nah, ini saya cocoknya yang B malah, ya. Jadi, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika atau model matematika, kemudian mencontohkan bentuk aljabarnya, kemudian mendefinisi, kemudian mengklasifikasi, menentukan ciri, dan menyelesaikan, ya. Yang C menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika, mencontohkan, mendefinisi,
menentukan ciri, mengklasifikasikan, menyelesaikan masalah, dan menyelesaikan masalah. Nah, ini C, ini saya malah yang C ini. Ya, kalau saya yang C ini ya. Jadi mendefinisi, menentukan ciri, mengklasifikasikan ya. Menentukan cirinya dulu baru diklasifikasikan. Ini jawabannya yang mana kira-kira? Oh iya, yang C. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses ya untuk pengetahuan ilmiah. Maka urutan yang tepat adalah yaitu yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari dalam bentuk matematika ya. Kalau di sini masalah kontekstual bahasanya ya. Dalam bentuk matematika, berarti dalam bentuk yang lebih sederhana ya, dalam bentuk X, Y gitu kan. Kemudian mencontohkan bentuknya, kemudian mendefinisikan, menentukan ciri, setelah didefinisikan, menentukan ciri-cirinya, kemudian diklasifikasikan, kemudian baru menyelesaikan permasalahan. Oke, lanjutkan. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi ialah X, bunga tunggal, Y adalah pertumbuhan dan Z ya. X, kemudian bunga tunggal, Y pertumbuhan dan Z. Pengganti X, Y dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah nah ini. Berarti kalau ini kita harus tahu materi-materi yang sudah pernah dibahas ya. Jadi fokus bahasanya saja. Berarti dimulai dari apa? Kemudian setelah itu apa, berikutnya itu apa ya. Yang pertama adalah definisi bunga, bunga majemuk dan peluruhan. Ini kalau barisan aritmatika ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Ini C, D, E nggak usah dipilih ya. Barisan aritmatika ya ini. Ya. Sekalipun ini masuk ya. Aritmatika dan geometri kan sebelum ini ya. Sebelum matematika ini matematika apa namanya ya? Matematika ekonomi ya. Memang kita yang dibahas adalah aritmatika dan geometri, tapi ini tidak seperti yang dimaksudkan teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat babnya ya memang dalam masuk bab barisan dan deret ini ya. Cuma untuk CDE ini ya sebenarnya benar ya, tapi tidak tepat ya menurut saya ya. Jadi yang diminta adalah bunga tunggal, pertumbuhan dan peluruhan kan. Nah, ini urutannya kan berarti definisi bunga dulu. Setelah bunga apa? Bunga majemuk kan. Nah, setelah bunga majemuk adalah peluruhan. Nah, ini adalah sudah terurut ya. Bunga majemuk, kemudian peluruhan. Nah, ini peluruhan, bunga majemuk ini kebalik ya. Peluruhan itu setelah bunga majemuk. Peluruhan itu yang terakhir. Jadi, pilihan saya yang A biasanya. Nah, ini definisi bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan peluruhan. Nah, ini ya. Ini lengkapnya ini ya. Definisi bunga tunggal, bunga majemuk, baru pertumbuhan peluruhan. Ini ya. Tapi di sini yang paling tepat adalah ini. Bunga majemuk dan peluruhan. Karena disesuaikan dengan soalnya. Yang nomor 8, menentukan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, capaian pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran dengan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Soalnya, diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah media ya. Media berarti pakai apa medianya kan? Nah, ini kata kuncinya media. Nah, ini volume kerucut biasanya ada di SD juga ada ya. SD biasanya SD volume kerucut. Nah, ini medianya apa? Waktu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya juga betul sebenarnya. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus, kolom kerucut, dan soal-soal ya. Tapi kalau untuk K13 berarti ini tidak termasuk ya. Kalau dalam pembelajaran untuk kurikulum 2013 tidak termasuk. Kemudian C, alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. Nah, ini sebenarnya alat peraga ya. Alat peraga ini paling cocok ini adalah alat peraga di sini. Cuma dilihat saja komponennya apakah sesuai dengan tidak yang disesuaikan dengan soalnya. Ini kan volume kerucut. Apakah ada hubungannya bola dan pasir dengan kerucut? Nah, ini bola dan kerucut ada hubungannya tidak? Kalau menurut saya tidak ada ya. Nah, tidak ada. Nah, yang D, alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Nah, ini oke. Tabung dan kerucut ada ya, ada hubungannya. Nah, ini biasanya ada kerucut di dalam tabung kan, seperti itu soalnya ya. Kalau dalam soal-soal biasanya ada seperti itu. Ada kerucut di dalam sebuah tabung. Kemudian alat peraga bentuk kerucut, balok, dan pasir. Ini jelas tidak. Nah, ini untuk yang C tidak, tadi yang B juga tidak, E bukan. Kata masalah sebenarnya juga benar ya, cuma ini kurang ya. Kalau untuk kurikulum 2013 yang diminta adalah siswa aktif dan kreatif ya. Nah, jadi
alat peraga di sini ya, alat peraga yang diminta, yang paling cocok pokoknya diminta ya, menurut saya itu yang paling benar dan relevan adalah kerucut dan tabung ya, biasanya kerucut dan tabung. Karena tujuan belajar adalah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Nah ya, itu kan volume tabung itu kan 3 kalinya volume kerucut kan. Nah ini kan bisa dibuktikan dengan alat yang tadi ya, ada pasirnya juga. Nah, 3 kali pasir dimasukkan ke kerucut, apakah nanti akan memenuhi sebuah tabung kan begitu. Lanjutkan. Nomor 9, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya. Nah ini indikatornya ini ya, kalau indikatornya ini. Cuma ini di soal kan tidak keluar ya, cuma nanti di kisi-kisi silakan teman-teman semua dipahami ya. Nanti poin nomor 9 itu kalau memberikan kesempatan kepada siswa lain menanggapi pertanyaan siswa lainnya. Gitu. Soalnya pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah memberikan siswa berpendapat sesuai dengan keinginannya. Ya, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru adalah memberikan siswa berpendapat sesuai dengan keinginan, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang sedang berpendapat. Nah ini ya, ini jadi ketika ada teman-teman sedang melakukan atau menanggapi pendapat ya, diminta untuk teman-teman yang lain juga memperhatikannya, karena nanti biasanya untuk mencapai kesimpulan yang paling benar adalah diambil dari pendapat-pendapat siswa yang paling tepat, gitu kan. Jadi setiap kali ada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, diminta untuk siswa-siswa yang lain juga memperhatikan teman yang sedang memberikan pendapat. Ini yang kalau menurut saya paling tepat ini. Yang saya memperhatikan pendapat yang diungkapkan. Jadi ini fokus di gurunya saja, ya. Jadi guru tidak memfokuskan semua siswa untuk memperhatikan. Ya, kalau kalimatnya seperti ini, memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Ini sebenarnya tugas guru ya, tapi di sini karena tindakan guru ya, berarti tindakan guru berarti terhadap siswa kan, berarti yang paling cocok saya biasanya B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya ya, yang B ya. Soal yang terakhir 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah, nah ini berarti kan yang utama adalah siswa itu benar-benar harus paham konsepnya ya, konsepnya mulai dari apa? Dari pengertiannya dulu berarti kan. Nah, apakah ada pengertiannya di sini? Bertanya kepada siswa pada apa syarat keanggotaan suatu himpunan. Bertanya kepada siswa, nah ini biasanya langsung saja ke poinnya saja ya. Poinnya adalah jajar genjang ya. Jajar genjang trapesium ya. Nah ini kalau A saya tidak ada hubungannya. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. Nah ini masih sudah bersifat khusus ya. Nah, jadi ini kalau menurut saya bukan ya. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah ini sudah mendekati benar ya, apakah yang lebih benar dari yang C ini. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. Nah ini untuk menggambar berarti kan dia harus paham dulu C ini kan, setidaknya dia harus paham C dulu. Nah ini berarti masih yang paling kuat yang C ya. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Nah ini sebelum melangkah ke E tentunya ini juga harus dikuasai. Biasanya dengan dia tahu pengertiannya saja, ciri-cirinya sudah kelihatan dari pengertian itu. Ya, jadi saya lebih condong ke C. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota himpunan dari trapesium untuk memberikan scaffolding. Nah, ini scaffolding itu adalah bantuan kecil dari guru dari seorang guru kepada siswanya ya. Bantuan kecil yang tidak sepenuhnya membantu, tapi sekedar mengarahkan saja. Sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium lain. Ya, jadi pengertian dulu. Kalau pengertiannya saya tidak tahu, berarti itu sudah salah kaprah ya. Kedepannya juga akan tidak mengerti apa-apa.
pengertian, misalnya dari pengertian sifat-sifat juga sudah mulai kelihatan dari situ ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sampai jumpa di next video ya. Ini pembahasan untuk nomor 11 sampai 20. Saya lanjutkan insya Allah besok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga UKM PPG untuk UP ini di angkatan 1 dan angkatan 2 lulus semua ya. Kita belajar bareng saja. Saya juga sama-sama belajar teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.